Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. pertemuan yang pertama ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Saya Temut Ol ya, jadi nanti kalau bertanya bisa di-unmute. Mata kuliah kita adalah integrasi Islam dan Sains. Sebelum saya menyampaikan pengantar mata kuliah ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Nasrul Syarif, MSI. Kalau nama penanya orang sering nyebut N. Fakih Syarif Hasim karena saya seorang penulis. Buku-buku saya diterbitkan oleh Erlangga Gramedia, Rosda Karya Bandung, dan ada buku yang terkait dengan motivasi dan perkuliahan ini adalah judulnya Buatlah Tanda di Alam Semesta, diterbitkan oleh Jenggala Pustaka Utama. Jadi kalian bisa panggil saya Pak Syarif boleh. Latar belakang saya tadi saya sebutkan, S1 saya Farmasi Universitas Airlangga Surabaya, kemudian double S1 saya di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ngampel, kemudian magister saya di Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, kemudian S3 saya di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ngampel di jurusan Dirosat Islamiyah. Saya diamanai oleh IAI Tribakti untuk mengampu mata kuliah integrasi Islam dan Sains. Integrasi Islam dan Sains, kita ada 6 kali pertemuan, ya sekitar 12 kali pertemuan karena biasanya pagi sampai siang. Jadi karena ini Zoom biasanya tidak sampai, kemudian nanti ada pengantar mata kuliah yang saya kirim ke WA, di situ jenengan baca, dan kemudian ada beberapa pokok bahasan yang dibahas yang harus dibuat makalah. Jadi diatur sendiri, masing-masing orang, masing-masing mahasiswa memilih satu judul. Nah, jadi nanti silakan diatur ketua kelas, enggak usah rebutan, karena mahasiswanya tidak sampai 25, biasanya satu makalah 2 orang. Ya, kalau mahasiswanya banyak, yang tahun yang lalu banyak sekali mahasiswanya, hampir ada yang 27, 28, berarti masing-masing makalah pokok bahasan itu bisa 2 mahasiswa. Tapi hari ini saya lihat mahasiswanya 11 atau 10 ya. Nanti berarti masing-masing orang hanya satu makalah. Jadi penilaian adalah pada saat makalah itu terus kemudian presentasi. Absensi mohon diatur dengan baik. Jadi saya tidak ingin di antara jenengan ada yang ketinggalan. Jadi mata kuliah kita adalah integrasi Islam dan Sains. Nanti pengantarnya akan saya kirim ke grup WA. Teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar di dalam mata kuliah ini. Jadi kalau kita lihat bahwa potensi manusia itu begitu luar biasa. Jadi kita dikasih oleh Allah sebuah potensi yang sangat luar biasa. Kalau saya menyebut ada beberapa kecerdasan. Saya mohon izin untuk share ya. Mudah-mudahan bisa saya share di WA ini, di Zoom ini. Tunggu, belum boleh, masih loading. Jadi potensi dasar manusia. Jadi kalau kita lihat potensi dasar manusia, akan saya share. Sudah kelihatan ya? Belum ya? Belum, Pak, belum. Gagal ya? Nggak bisa ya? Sudah saya share tapi nggak bisa, ada tulisannya screen sharing has stopped as the share window is. Oke, nggak bisa di-share ini. Jadi kalau kita
kalau kita lihat teman-teman sekalian, potensi manusia itu diberi oleh Allah. Yang pertama adalah potensi fisik, ya, potensi fisik. Jadi orang sering menyebut dengan apa? Physical quotient. Jadi bentuk fisik, fungsi tubuh. Yang kedua, kemudian manusia diberi oleh Allah kecerdasan akal, ya, kecerdasan akal. Kalau orang sering menyebut dengan IQ. Ya, kemudian yang ketiga, manusia juga diberi oleh Allah yang disebut faktor keyakinan. Nah, orang sering menyebut dengan spiritual quotient, ya, kecerdasan apa? Spiritual. Kemudian yang keempat, manusia juga diberi kecerdasan apa? Emotional quotient. Jadi manusia punya perasaan. Dan yang kelima, manusia juga dikasih oleh Allah kemampuan yang disebut dengan adversity quotient, yaitu apa? Daya juang. Jadi ini adalah anugerah ilahi, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, yang harus kita syukuri. Jadi seringkali kemudian potensi dahsyat yang kita punya ini, kalau manusia itu hanya sekedar berpikir, makan, minum, tidur, dan bekerja, tapi dia tidak menggunakan fungsi-fungsi kecerdasan tadi, maka tidak ada bedanya dengan hewan. Jadi manusia itu punya, pertama tadi saya sebut kecerdasan fisik. Jadi manusia dianugerahi oleh Allah tubuh. Ya, dengan tubuhnya itu manusia bisa melakukan tindakan. Ya, manusia bisa melakukan perbuatan. Tetapi yang kemudian menggerakkan tubuhnya, menggerakkan manusia ketika bertindak itu mesti berdasarkan dari pemahaman. Nah, pemahaman itu muncul dari proses berpikir. Nah, proses berpikir itu kenapa? Karena manusia punya akal. Maka disinilah kemudian pentingnya ketika manusia berbuat, tidak boleh kemudian begitu ada rangsangan langsung action. Kalau begitu ada rangsangan langsung action, maka itu adalah hewan. Nah, manusia begitu ada rangsangan, dia tidak langsung action, maka ada proses berpikir. Karena manusia punya akal. Nah, proses berpikir itu bisa jalan kalau di dalamnya ada 4 unsur di dalamnya. Yang pertama harus ada fakta. Ya, fakta itu ada fakta yang bisa dilihat secara kasat mata, tetapi ada juga fakta yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan oleh indera yang lainnya. Yang kedua, orang dikatakan bisa berpikir, unsur yang pertama harus ada fakta. Yang kedua ada proses penginderaan. Nah, proses penginderaan itu apa? Karena manusia dikasih oleh panca indera. Yang ketiga adalah adzima. Adzima itu otak. Kemampuan manusia mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta, itu yang disebut dengan berpikir. Maka yang keempat adalah informasi. Jadi yang namanya berpikir pasti harus mengalami 4 unsur itu ada. Jadi pertama harus ada fakta, yang kedua ada proses penginderaan, kemudian yang ketiga manusia punya otak. Nah, otak manusia itu yang nanti yang mengelola informasi, kemudian yang keempat adanya informasi. Jadi kemampuan manusia mengaitkan informasi dengan fakta, itu yang disebut dengan berpikir. Dari proses berpikir itulah kemudian muncullah pemahaman. Nah, maka dalam proses keilmuan itu mesti melalui proses berpikir ini. Jadi tidak bisa meninggalkan yang makanya nanti ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat qauliyah. Bagaimana kemudian kita mengaitkan manusia itu dengan ayat-ayat kauniyah alam semesta ini yang kemudian bisa diindra, bisa diamati, kemudian manusia ketika manusia punya informasi yang cukup tentang alam semesta itu, tentang sesuatu yang bisa dilihat, kemudian ketika dia mampu mengaitkan informasi dengan fakta, maka itulah yang disebut dengan berpikir. Jadi yang namanya proses berpikir itu yang membedakan manusia beda dengan hewan. Jadi kalau manusia itu, kalau hewan itu ada rangsangan langsung action, tapi manusia tidak. Begitu ada rangsangan, dia tidak langsung action, karena ada proses berpikir. Dari proses berpikir itulah nanti akan memunculkan pemahaman. Pemahaman seseorang itu nanti sangat menentukan perilaku dia. Tinggal pemahamannya itu dipakai, pemahamannya itu dilandasi oleh apa? Dilandasi oleh ajaran Islam atau tidak. Kalau dilandasi oleh ajaran Islam, maka nanti akan memunculkan perilaku-perilaku yang Islam.
Sehingga di dalam konsep kepribadian itu sebenarnya adalah bagaimana manusia menggunakan pola pikirnya tadi itu dan pola sikapnya ketika manusia mau memenuhi kecenderungan-kecenderungan baik untuk memenuhi kebutuhan fisiknya ataupun memenuhi kebutuhan nalurinya itu didasarkan oleh proses berpikir, didasarkan dari pemahaman. Sebab kalau dia keluar dari proses berpikir, maka derajat manusia ini bisa lebih rendah daripada binatang. Kalau terjadi proses berpikir pun, kalau landasannya kemudian itu bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka bisa jadi juga perilakunya juga tidak mencerminkan perilaku yang Islam. Nah, ini konsep dasarnya. Jadi seharusnya maka ketika kita mempelajari ilmu apapun, maka di dalam pandangan integrasi Islam dan sains, jadi sebenarnya Islam dan sains itu bukan sesuatu yang dipertentangkan, tetapi Islam dan sains itu ternyata dengan menggunakan pola pikir yang jernih, fenomena-fenomena alam, ya, fenomena-fenomena ayat-ayat kauniyah ternyata semakin membuktikan kebenaran ayat-ayat kauniyah. Nah, ini salah satu kelebihan dan keutamaan manusia. Jadi bukan hanya secara fisik, tetapi manusia dikaruniai oleh Allah yang saya sebut dengan potensi apa? Potensi akal tadi. Dengan potensi akal itulah kemudian manusia itu bisa berpikir. Nah, ketika pertanyaannya, apa sih berpikir itu? Ternyata proses berpikir itu di dalamnya harus ada 4 unsur tadi. Pertama harus ada fakta, yang kedua ada proses penginderaan. Yang ketiga manusia punya otak, dan yang keempat informasi. Dari situlah manusia bisa mengolah informasi yang ia miliki dengan fakta. Kemampuan manusia mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta itulah yang disebut dengan proses berpikir. Dari proses berpikir itulah nanti akan muncul yang disebut dengan mafhum, pemahaman. Nah, pemahaman itulah nanti yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan tadi dari kecerdasan fisik yang dia mulai. Tindakan itu tadi sangat dipengaruhi oleh mafhum, sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang ia punya. Sehingga nanti perilakunya ini menjadi perilaku baik atau tidak, menjadi perilaku Islami atau tidak, itu sangat ditentukan oleh pemahaman. Maka konsep kepribadian di dalam Islam itu sebenarnya hanya adalah bagaimana manusia menggunakan pola pikirnya tadi itu dan pola sikapnya. Di mana pola sikapnya itu adalah kecenderungan manusia ketika memenuhi kebutuhan fisiknya, ketika manusia memenuhi kebutuhan nalurinya berdasarkan apa? Pola pikir. Nah, pola pikir tadi itu kalau kemudian dilandasi dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang Islam, maka muncullah kepribadian atau perilaku yang Islami. Itulah konsep kepribadian di dalam Islam. Tapi ketika kemudian pola pikirnya dengan pola pikir tadi, proses berpikir tadi ternyata memunculkan pemahaman dengan landasan akidah atau landasan yang keliru, maka itu akan memunculkan pemahaman yang keliru. Jadi orang itu bertindak, orang itu berbuat, itu pasti berdasarkan mafhumnya. Saya kasih contoh, misalnya, ketika keempat unsur itu ada misalnya. Ketika kita disuguhi ada fakta, di situ disuguhi gelas, sama-sama berwarna kuning, ya. Gelas yang pertama itu disuguhi bensin, ya. Kemudian gelas yang kedua itu disuguhi teh, ya, yang warnanya hampir sama. Nah, itu ada fakta, ada proses penginderaan. Kemudian kita punya otak, dan otak itu kemudian kita ada informasi bahwa yang namanya teh itu gini-gini cirinya, sedangkan bensin itu gini-gini cirinya. Ya, begitu kemudian disuguhkan 2 gelas tadi A dan B, ada proses penginderaan, punya otak, kemudian ada informasi yang sudah kita punya, dan kita bisa mampu mengaitkan itu. Begitu kita cium, ini kok bukan teh, ini bensin. Maka ketika kita memiliki informasi yang sudah kita punya, kemudian mengaitkan informasi itu, kemudian kita muncullah yang disebut dengan pemahaman. Kita paham mana yang namanya teh, sehingga kemudian kita bisa membedakan. Oh, ini teh, ini yang harus minum. Ini apa ya? Kok kelihatan bukan? Oh, ini bensin misalnya. Nah, ketika orang tidak bisa memahami itu, dia tidak memiliki informasi misalnya, ketika dia punya ada fakta tadi, disodorkan dia 2 gelas tadi, gelas A dan B, yang satu bensin dan teh, kemudian ada proses penginderaan karena punya panca indera, dia melihat, dia membau dan sebagainya,
dia punya otak, tetapi kalau dia tidak punya informasi sama sekali tentang apa yang di zat apa tadi, ciri-ciri teh itu kayak apa, ciri-ciri bensin itu kayak apa, maka ini tidak akan memunculkan sebuah pemahaman. Maka bisa jadi kemudian yang dari apa itu ditanya-tanya. Bisa jadi nanti bensinnya yang diminum bukan tehnya. Maka kalau tidak ada informasi, maka sebenarnya untuk jadi pinter itu sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Kalau 4 unsur itu dipenuhi dan kemudian kita terus meningkatkan informasi, pengetahuan dan keahlian, dan kita kemudian mampu memahami sesuatu, mampu memahami, mengaitkan informasi yang kita miliki dengan fakta, maka itulah kemudian pemahaman. Jadi sebenarnya ilmu itu harus sampai pada proses pemahaman, sehingga kemudian kita jadi ngerti, dan kita juga bisa menggunakan ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ini salah satu contoh. Ada 4 unsur. Kalau salah satu tidak ada saja dari informasi, bisa jadi dia akan melakukan kesalahan di dalam bagaimana dia membedakan antara bensin dengan teh. Sebaliknya ada informasi, sebaliknya misalnya ada fakta, ada proses penginderaan, tetapi otak kita konslet. Orang gila, nggak bisa juga proses berpikir. Jadi proses berpikir itu tidak akan pernah bisa jalan. Kalau kemudian tidak ada fakta sama sekali, kemudian kita juga tidak melakukan penginderaan, ya tidak berpikir. Jadi yang namanya proses berpikir, keempat unsur itu harus ada. Saya ambil contoh misalnya, bedanya orang gila dengan kita misalnya. Begitu ada di jalan raya, kemudian ada uang 50.000, orang gila tadi dia lihat faktanya, ada uang 50.000, kemudian dia juga melakukan penginderaan, tapi otaknya konslet. Nah, dia tidak bisa mensikapi itu uang. Mungkin bisa jadi uang itu diambil disuek-suek gitu. Tapi beda dengan kita. Begitu ada uang terjatuh 50.000, tolak-tolak dan mensikapinya, kemudian pura-pura diinjak uang 50.000-nya. Terus kemudian diambil, dimasukkan ke saku. Jadi ada proses penginderaan, ada proses pemahaman, yang kemudian, proses pemahaman nanti itu sangat menentukan, bagi duit sopo. Jangan-jangan uangnya orang lain, kemudian dia tanya kanan kiri atau diumumkan. Bukan kemudian berpikir, duit saya itu gak peduli sikat. Nah, proses pemahaman nanti itulah yang menentukan apakah nanti perilaku itu bernilai ibadah atau tidak. Inilah yang kemudian kenapa ketika manusia itu berbuat, di dalam kaidah amal ketika manusia melakukan suatu perbuatan itu, lazimnya ketika manusia berbuat, itu begitu ada rangsangan, tidak langsung action, tetapi ada proses berpikir. Apa proses berpikir itu? Ya tadi, dia melakukan proses apa? Ada fakta, ada proses penginderaan, dia punya otak, kemudian dia maklumat bisabiqah, pengetahuan atau informasi yang dia miliki sebelumnya, yang kemudian dia mampu mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta, itulah yang kemudian memunculkan pemahaman. Jadi kaidah amal ketika manusia melakukan satu perbuatan, lazimnya manusia, yang pertama harus dilalui adalah melalui proses berpikir tadi. Tidak langsung begitu rangsangan, langsung action, tetapi ada proses berpikir. Karena dari proses berpikir tadi, itu nanti akan memunculkan pemahaman. Kemudian kaidah yang kedua apa? Landasannya iman. Karena kalau tidak dilandasi dengan iman, ya maka harus dilandasi dengan iman, dilandasi dengan apa? Kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, maka nanti itu akan memunculkan, dia akan bertanya, perbuatan ini benar atau salah? Allah ridha atau tidak? Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan apa yang dilakukan oleh manusia itu akhirnya perbuatan itu akan menjadi sebuah amal. Amalnya jadi amal soleh. Maka amal soleh itu kan tadi harus dilandasi dengan iman. Yang kedua adalah kemudian bertanya tentang cara. Caranya benar apa enggak? Sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka disitulah kemudian disebut dengan amal soleh. Kalau tidak jadi amal salah. Maka dalam bahasa Al-Quran disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Di situ Allah tidak menyebutkan sebanyak-banyaknya amal, tetapi amal yang ahsan, amal yang paling baik. Jadi Syekh Fudail bin Iyad itu menjelaskan apa yang disebut dengan ihsanul amal yang baik itu, amal yang terbaik itu, yang pertama beliau menjelaskan harus dilandasi dengan iman. Jadi harus ada kesadaran al-idrak silah billah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Maka ketika kita bicara tentang integrasi Islam dan sains, kita harus kemudian berpikir dasar ini dulu. Jadi ketika seorang cendekiawan Islam, ilmuwan Islam, ketika dia menyikapi sesuatu, fenomena apapun yang ada, yang kemudian dia melakukan proses penginderaan, kemudian dia punya otak, dia punya informasi, dan informasi yang ia miliki itu kemudian tidak serta-merta kemudian dia
ambil, tetapi kemudian ada filternya tadi. Nah, filternya tadi diantaranya apa? Dia punya kesadaran akan hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak lepas, maka yang terjadi nanti sekarang sekularisasi. Maka disinilah kemudian pentingnya bagaimana integrasi Islam dan Sains. Nah, ini saya berangkat dari sebuah potensi dasar manusia ini. Jadi yang pertama tadi manusia punya kecerdasan apa? Fisik, ya bentuk fisik tubuh kita dan semua organ tubuh kita ini adalah anugerah Allah yang luar biasa. Dan yang kedua adalah anugerah potensi dasar yang kedua adalah akal tadi. Karena dengan akal itulah kemudian manusia bisa berpikir, ya. Terjadilah yang disebut dengan proses berpikir. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang saya sebut dengan faktor keyakinan tadi, adanya kesadaran, adanya kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, ini yang kemudian lebih dikenal dengan kecerdasan spiritual. Jadi manusia kalau hanya sekedar kecerdasan fisik saja, hanya kecerdasan akal saja, tanpa kemudian ditopang dengan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah, maka kemudian bahaya. Karena bisa jadi manusia akan bisa menghalalkan segala cara, karena tidak ada norma, tidak ada aturan, tidak ada kesadaran akan hubungan dia dengan Tuhan, maka yang terjadi akhirnya banyak manusia perilakunya terkadang lebih rendah daripada hewan. Nah, itu potensi yang ketiga. Potensi yang ketiga. Potensi yang ketiga itu adalah manusia punya kecerdasan apa? Spiritual. Dengan kecerdasan spiritualnya inilah kemudian manusia kemudian ketika mau melakukan perbuatan itu mesti kemudian dia ada kontrol tadi itu, karena ada idroksilah kesadaran apa akan hubungan dia dengan Allah, itulah kemudian dia akan dilandasi dengan iman, itulah kemudian dia akan berpikir ini benar apa enggak, ini terpuji atau tercela, ya. Dari situlah kemudian menjadi landasan ketika manusia melakukan melakukan satu perbuatan. Kalau itu dilandasi dengan iman, kemudian caranya itu kemudian benar, artinya benar itu ya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka kemudian itulah menjadi landasan dia, sehingga kemudian amalnya, perbuatannya menjadi perbuatan yang amalnya menjadi amal yang soleh. Nah, kalau kemudian ketika manusia ketika berbuat melepaskan ini, maka yang terjadi ya tidak ada bedanya dengan hewan. Karena ada 5 potensi manusia tadi luar biasa. Kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan yang keempat adalah kecerdasan emosional. Jadi yang itu yang disebut dengan emotional cohesion. Bagaimana manusia memiliki kecerdasan emosi, perasaan, bagaimana mengendalikan emosinya. Karena dengan emosi itu nanti manusia punya semangat yang nyala-nyala. Tapi ini harus dikendalikan dengan tadi. Nah, yang terakhir adalah nanti adalah bagaimana manusia memiliki adversity equation, daya juang. Dan ini dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tinggal potensi ini dipakai atau tidak, digunakan atau tidak oleh manusia. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan potensi yang luar biasa ini. Tinggal potensi itu dipakai untuk apa? Fujur atau ketakwaan. Maka ini sangat yang menentukan adalah manusia, dan nanti akan manusia akan dihisap oleh Allah sesuai dengan pilihannya tadi. Tapi Allah memberikan potensi. Yang namanya potensi itu bisa cenderung baik, bisa cenderung buruk, tapi tergantung bagaimana manusia menggunakan potensi tadi itu. Dan inilah anugerah ilahi yang luar biasa. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang kemudian layak kemudian kita syukuri. Ya, kemudian layak kita syukuri. Nah, ini demikian teman-teman sekalian sebagai pengantar. Jadi kita harus mensyukuri bahwa potensi manusia itu begitu luar biasa. Tidak main-main, ada 5 potensi tadi itu. Dan kemudian salah satu potensi yang luar biasa adalah potensi ketika manusia dikasih oleh Allah akal. Dari akal itulah saya tadi menjelaskan tentang proses berpikir. Dari proses berpikir inilah kemudian kita nanti akan mengenali ilmu itu didapatkan dari proses berpikir ini. Ilmu itu didapatkan dari bagaimana manusia bisa mengaitkan informasi yang ia miliki dengan fakta. Bagaimana manusia melihat fenomena-fenomena alam, bagaimana manusia menggunakan akalnya untuk memahami sesuatu. Pemahaman manusia terhadap sesuatu itu sangat ditentukan oleh proses berpikirnya dan sangat ditentukan oleh landasan di dalam proses berpikir tadi. Ini sebagai pengantar diskusi kita ketika nanti kita meneruskan
penelitian, ilmu-ilmu yang selanjutnya. Karena ini pondasinya. Ketika pondasi ini lepas, terkadang kemudian kita hanya melihat goalnya saja, tetapi caranya mengandalkan segala cara. Nah, dan ini tidak dibenarkan. Oleh karena itu kemudian bagaimana kemudian para saintis ya, para ilmuwan-ilmuwan muslim itu memahami tentang etika berilmu itu. Kemudian bagaimana proses berpikir tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, teman-teman sekalian, waktu tinggal 6 menit, nanti jenengan bisa masuk di ID meeting yang sama dan password yang sama. Silakan kalau kemudian ada yang ditanyakan. Itu beberapa hal sebagai pengantar bahwa kita jangan lupa, kita adalah makhluk yang luar biasa. Allah mengaruniai kita adalah 5 potensi. Dan itu potensi kecerdasan yang luar biasa dan itu diberikan kepada manusia. Ya. Yang membedakan manusia dengan hewan salah satunya adalah tadi kecerdasan intelektual. Manusia juga punya emosional, daya juang. Mungkin hewan juga memilikinya, tapi hewan tidak dikasih oleh Allah kemampuan untuk berpikir. Dia hanya bergerak berdasarkan naluri kehewanannya, insting hewan. Jadi kambing itu bisa membedakan antara rumput dengan batu. Bukan dari proses berpikir, tapi berdasarkan dari naluri kehewanannya. Karena proses berpikir itu banyak dimiliki oleh manusia. Dan itulah kelebihan manusia. Jadi ada 5 potensi kecerdasan manusia. Orang dia punya kecerdasan fisik, kecerdasan IQ, kemudian kecerdasan spiritual, kemudian kecerdasan emosi. Tetapi kalau dia tidak memiliki daya juang dan dia tidak menggunakan daya juangnya, maka ini juga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu kemudian kita harus memahami betul kita menggunakan potensi 5 kecerdasan ini. Dalam bahasa Al-Quran apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ahsani taqwim itu luar biasa. Allah sudah karuniakan ahsani taqwim. Ahsanu taqwim tadi. Nah, inilah yang kemudian harus kita syukuri. Jadi waktunya tinggal 4 menit. Nanti dengan bisa masuk lagi di ID meeting yang sama dan password yang sama. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Seperti biasanya nanti absennya ketua kelas nanti bisa ngabsen nama-namanya di grup WA ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian, monggo. Ini sebagai pengantar diskusi awal kita perkuliahan ini, nanti mungkin 6 atau 7 kali ada pertemuan dengan kita, dan saya berharap nanti dalam proses itu ada presentasi yang nanti akan saya bagikan pokok-pokok bahasan yang untuk Anda buat. Jadi penilaian berdasarkan makalah Anda dan presentasi Anda dan presensi. Ya, presensi itu hanya sekitar 10%, ya, 60% itu makalah ya. Dan yang 30% bagaimana cara Anda mempresentasikan. Tolong dibuka semua videonya karena saya harus foto ya, karena kan absennya harus dibuka semua. Jadi jangan ada foto adiknya ya atau foto anaknya. Karena kalau Zoom kayak gini ini kan nyantai kita enak ya. Antum rokokan juga boleh ya, tidur-tiduran, tapi ini dibuka dulu nanti biar saya absen. Ya, saya biar kenalan dengan teman-teman yang lainnya. Ya, silakan kalau ada yang didiskusikan, ada yang bertanya teman-teman sekalian. Pengantar. Jadi kita harus syukuri bahwa kita punya potensi dahsyat yang luar biasa tadi. Iya, sudah kelihatan. Ayo kenalan satu-satu ya. Masih kurang 3 menit nanti dibuka lagi. Ada Umma, ada Ubaidillah, ya, ada Farihin, ini ada siapa lagi ini. Ya nanti kenalan satu persatu ya. Silakan. Kurang 2 menit. Ada tanyakan? Nanti masuk lagi di ID meeting yang sama ya. ID meeting yang sama, password yang sama. Ada yang tanyakan? Masih ada 2 menit. Ya, Ummah. Ini siapa ini? Lulu kawan babus dari bangun tidur ya, Lulu. Mboten Lulu. No, Lukmanul Hakim ya, Mas Firdos ini dari Jambi ini. Ini Golib mana wajahnya Golib? Ubed, Jalaluddin. Nah, ini Jalaluddin. Ini Golib. Wah. Panggilannya siapa, Lip? Golib apa Reza? Suaramu nggak kedengeran masih. Reza, Pak. Oh, Reza. Reza. Wah, ini Gusnya Lirboyo lah nih. Gus Reza ini. Waduh. Gusnya Lirboyo kan namanya Gus Reza ini.
Reza, Pak. Panggilan keren, Pak, itu. Reza Keling nih, Pak. Reza Keling. Ya, nama saya Nasrul Sarif, boleh panggil Pak Sarif ya. Iya, Pak. Ya, 1 menit, masih ada 1 menit, kita masuk lagi ya. Silakan Ya, kalau Pak. saya ingin diskusi, ingin tanya-tanya sama jenengan semua, ya. Saya doakan semuanya lulus dan selesai semua tesisnya nanti ya. Amin. Jangan nunda-nunda. Ada kakakmu sampai 7 tahun kemarin konsultasi ke saya. Lu kan 7 tahun ya. Saya berharap angkatan ini selesai tepat waktu ya. Amin. Dan sekarang sudah mulai nyari-nyari judul. Nah, nanti kemudian saya inspirasi, saya motivasi, mungkin jenengan sudah mulai punya gambaran penelitian saya apa gitu ya. Mas Farihin, saya mulai, wah kira siapa ini? Burungnya ada siapa ini yang punya? Oke, kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi di ID dan password yang sama. Saya minta nanti setelah masuk lagi videonya dibuka semua ya. Saya foto dulu ya, biar nanti laporannya juga enak. Oh ini masuk semua, ono foto nih gitu ya. Sekarang kan laporannya. Baik teman-teman sekalian, silakan masuk di ID meeting dan password yang sama ya. Saya coba end lagi, end dulu ya. Iya, Pak.